Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Kok bisa ya? Kok segitunya ya? Tega banget. Bayangkan ya, ada seorang pembela hak asasi manusia, ya, pengurus daripada Kontras, wakil daripada ketua Kontras, terkena siraman air keras, guys. Wow, gila banget. Di Konoha itu ada banyak kejadian seperti ini ya. Dulu Novel Baswedan kena siraman air keras gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah yang melakukan itu orang yang sangat berpengalaman? Ya, menurut keyakinan saya, orang yang melakukan itu adalah orang yang sangat berpengalaman, bukan orang sembarangan. Apakah itu bagian daripada pejabat di Konoha? Apakah itu bagian daripada aparat di Konoha? Apakah itu bagian daripada penegak hukum di Konoha? Apakah pelakunya itu bagian daripada aparat itu sendiri? Apakah pelakunya itu intel daripada Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut keyakinan saya, yang melakukan itu bukan orang sembarangan, tapi terlatih. Apakah itu intel? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Lalu kalau itu intel misalnya, ya, apakah itu disuruh oleh orang tertentu gitu? Apakah disuruh oleh DPR gitu karena dia dulu pernah ngebubarin DPR lagi rapat gitu sehingga DPR banyak yang dendam dengan wakil ketua Kontras ini yang disiram air keras ini? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Saya yakin yang untuk video ini adalah orang yang sangat cerdas. Menurut keyakinan saya, yang melakukan itu adalah orang-orang yang sangat terlatih, sangat presisi, bisa tepat gitu ya. Ya, posisinya itu kan cepet ya, berpapasan, tapi bisa kena mukanya gitu ya. Berarti itu sudah terlatih guys ya. Dari situ indikasinya kita bisa melihat bahwa dia sering megang senjata. Megang senjata itu kan harus presisi ya. Jadi dari situ kita bisa melihat guys ya. Apakah itu mantan daripada aparat gitu? Apakah mantan daripada tentara di Konoha gitu? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Tapi dari potongan rambut, ya, postur tubuh dan sebagainya, sepertinya terlatih ya. Terlatih dalam anggota aparat tertentu lah gitu ya. Kemudian, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kejadian seperti ini sering terjadi di Konoha? Bahkan PBB sekalipun turun tangannya, speak up gitu ya. PBB mengatakan hal seperti ini nggak bisa dibiarkan. Lalu kenapa aparat kita susah mencari siapa pelakunya? Apakah karena tidak ada duitnya gitu? Apakah karena ada semacam rencana menutupi gitu? Ya, apakah ada udan di balik batu gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, teknik seperti ini sebenarnya kan sudah sering terjadi ya. Tidak hanya di Konoha, di luar negeri juga ada ya, zaman dulu ya. Ya, kok bisa? Apa alasannya? Jadi gini ya, kita mengambil dari teori dari sebuah buku yang berjudul The Prince yang ditulis oleh Machiavelliani, Niccolo Machiavelliani lebih tepatnya. Dalam buku itu dituliskan bahwa ketika Anda punya musuh, maka harus dihabisi. Supaya apa? Supaya ya tidak macam-macamnya. Supaya tidak ancaman di masa depan. Jadi bagaimana yang terjadi di Jakarta kemarin ya, penyiraman air keras itu, apakah ini sesuai dengan teori daripada Machiavelliani? Ya, sesuai ya. Kemudian tidak hanya itu, kita ngambil teori dari hukum kekuasaan, 48 hukum kekuasaan. Dalam buku itu dituliskan, kalau kita punya musuh, ya lebih baik kita menakut-nakuti daripada menghargai. Ada teorinya seperti itu. Jadi ini menakut-nakuti guys. Ya, sehingga perjuangannya lemah gitu ya, kemudian tidak bersuara dan lain sebagainya. Jadi ini pembungkaman sebenarnya guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang salah itu musuhnya atau wakil daripada Kontras ini? Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi interview ini, saya tidak membela pelakunya ya, tapi gini,
kita kan hanya melihat sekilas doang kan. Kita nggak tahu ya apakah dia dulu punya masalah dengan orang lain, apakah dia punya kesalahan yang sangat fatal, apa yang dia perbuat merugikan orang lain gitu. Kita nggak tahu kan. Jadi setiap masalah itu nggak hitam putih guys, nggak hitam putih. Ya mungkin saja ini permasalahan daripada cinta segitiga misalnya, ya ada hubungan dengan pacarnya misalnya, kemudian eee, ada hubungan masalah pribadi, masalah utang sebagainya, kita nggak tahu kan, who know ya kan. Ini cuma dugaan saya ya, karena setiap melihat masalah itu kita nggak boleh melihat hitam putih, "Oh ini yang salah, ini yang benar." Nggak bisa seperti itu ya. Menurut keyakinan saya, dia juga salah kok ya. Apa salah dia? Dia terlalu maksudnya gini ya, menurut keyakinan saya kalau kita punya musuh itu, kita jangan terlalu ini ya, terlalu terang benderang gitu. Ya, setidaknya dia pakai masker kayak gitu ya. Waktu ngegerebek DPR kemarin itu jangan sampai terkenal banget gitu ya. Waktu ngegerebek DPR itu, ya setidaknya pakai masker gitu ya. Atau mungkin penutup kepala gitu ya, sehingga nggak kelihatan. Ya, jadi orang nggak kenal gitu di jalan di mana gitu ya. Karena orang Indonesia itu nggak semuanya tapi ya anti kritik tahu guys. Kenapa saya menggunakan kacamata dan kupluk seperti ini? Karena negara kita itu anti kritik, masyarakat kita itu anti kritik. Ya, banyak tuh yang ngata-ngatain saya, kok lu pakai kacamata, kok nggak pede pakai kupluk segala dan sebagainya. Ya, karena masyarakat itu anti kritik. Siapa tahu ya, ada yang nonton video ini, subscriber channel ini, ya misalnya ketemu di mana, di bandara, di jalan dan sebagainya, lalu mengenali saya. Ya, ya bisa aja emosi kan, diikutin gitu sampai ke rumah ya, lalu ya diintai, dikasih air keras juga gitu. Ya, pandai-pandai lah. Di Konoha kan sebenarnya banyak orang yang nggak berani ya belak-belakan ya ke media gitu atau ke eee, langsung gitu ya tatap muka. Kenapa? Karena masyarakat itu masyarakat yang anti kritik. Rata-rata masyarakat itu anti kritik, nggak semuanya tapi ya rata-rata seperti itu. Ya kita tuh sangat susah ya berbeda pendapat. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita tuh masyarakat yang beragama guys. Lah apa hubungannya? Sangat berhubungan. Karena tradisi dalam beragama itu kita kan dididik untuk berpikir bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, sehingga kita dari kecil sudah diajari anti kritik ya. Jadi tanpa kita sadari agama itu membentuk kita gitu. Dari kecil kita diajarkan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Ya, ketika kalau ada yang mengkritik agama kita marah-marah gitu ya. Dan ini semacam tradisi gitu ya. Dari kecil kita sudah dibiasakan seperti itu sehingga apa? Sehingga kita anti dengan kritik. Kita anti dengan perbedaan gitu. Makanya ada kejadian-kejadian seperti ini karena apa? Karena anti kritik, anti dengan perbedaan. Ya, itu kesalahan daripada pelaku, bukan pelaku, korbannya. Harusnya menggunakan masker kayak ya setiap podcast menggunakan masker gitu, biar nggak kelihatan aman gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang tidak mengenali ya. Ya, ya sih ya. Mungkin kalau pakai masker nggak bakalan terkenal. Mungkin dia cari tenar dulu ya berarti ya. Waktu dia menggerbek orang lagi rapat gitu DPR gitu. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan RUU TNI? Soalnya dia yang paling ini ya, yang paling vokal ya menantang RUU TNI, ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi dengan kejadian seperti ini mungkin ya akan melemahkan perjuangan daripada kontras itu sendiri karena kalau saya perhatikan ya justru novel Baswedan itu malah nggak terkenal ya setelah dia disiram air keras, ya kan? Jadi menurut saya pribadi ini terlalu bersiko ya menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.